Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama saya di channel Abidar Al-Fatih Education. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan selalu semangat, khususnya dalam menimba ilmu ya. Semoga teman-teman semuanya lebih berkah ya dalam aktivitas menimba ilmunya. Khususnya bagi teman-teman yang sekarang persiapan OSP Fisika, semoga juga dilancarkan urusannya. Oke, baik teman-teman semuanya, pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal OSP Fisika tahun 2021 yang kita sudah bahas nomor sebelumnya itu nomor 1, sekarang kita masuk nomor 2. Nah, di mana pada nomor 2 di sini nanti soalnya kelihatannya tidak terlalu kuantitatif ya, ataupun soalnya itu tidak banyak menghitung di sini. Nah, walaupun hitungannya ada gitu ya. Tapi kualitatifnya lebih menonjol ataupun konseptualnya menonjol. Jadi soal ini soal yang tipe konseptual jadi gitu ya. Nah, tetapi tetap menghitung jadi gitu. Nah, di sini ada sistem rem anti terkunci ya, ataupun dalam bahasa Inggrisnya adalah anti locking braking system. ABS. Jadi gitu ya. Adalah suatu sistem pengereman untuk mencegah terjadinya penguncian roda ketika dilakukan pengereman mendadak ataupun keras jadi gitu. Jadi ketika mobil ataupun motor itu direm itu kan kalau tidak memiliki sistem ABS ini ataupun remnya itu rem kasar gitu, maka nanti rodanya itu langsung berhenti jadi gitu ya. Ataupun terkunci rodanya sehingga dia akan berhenti. Jadi ketika itu yang terjadi ya, maka nanti seperti halnya benda diam bukan benda yang berputar yang bergerak jadi gitu. Seperti balok yang bergeser gitu ya. Nah, akan tapi ketika sistem itu memiliki sistem ABS ini ya, maka nanti itu mekanisme pengeremannya agak berbeda. Nah, mekanisme pengeremannya itu adalah yang di kalimat 2 di sini, yaitu ketika pengereman mendadak terdeteksi oleh sistem ABS, torka efektif pengereman yang dikerjakan pada mobil pada roda mobil dikurangi. Nah, jadi torkanya itu yang tadi kan kalau ngunci itu torkanya sangat besar sekali ya, tapi itu dikurangi pelan-pelan. Nah, dengan cara digetarkan ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu rem itu sifatnya pressing ya. Jadi dia kayak semacam ngepres gitu ya. Tidak kalau misalkan yang bukan ABS maka nanti langsung lock. Tapi kalau sistem ABS mungkin ngepres. Nah, ngepresnya itu secara digetarkan jadi gitu. Kalau teman-teman tahu ya, jadi ini ya, misalkan ini rodanya. Ini roda tampak dari depan ini ya. Jadi bisa dibayangkan rodanya tampak dari depan ya. Nah, maka nanti remnya tuh di sini. Remnya ini. Nah, ini memberikan pressing seperti ini. Nah, pressingnya itu digetarkan jadi gitu. Nah, digetarkan sehingga nanti torkanya akan optimal gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini biar ketahui aja seperti apa maksudnya. Sehingga perlambatan mobil akan dimaksimalkan dan menyebabkan tidak terjadinya slip antara ban dengan jalan. Nah, dari sini kita paham. Nah, ketika ABS ini teraplikasikan ya, maka nanti antara roda dengan jalan itu tidak slip jadi gitu. Nah, dengan demikian tingkat kecelakaan dapat berkurang, penyetiran mobil tetap terkendali dan jarak pengereman lebih singkat jadi gitu. Nah, ini keuntungannya ya. Keuntungannya banyak sekali. Memang sistem ABS di sini keuntungannya adalah jelas ya, mobil akan mudah terkendali. Kenapa? Karena nanti itu pengeremannya nggak mendadak gitu ya. Tidak langsung kemudian berhenti rodanya dan terseret-seret gitu ya. Nah, dan jarak pengereman pun nanti akibatnya akan lebih singkat jadi gitu. Nah, pada soal ini kita tinjau sebuah mobil yang bermasa M besar dengan roda berjari-jari R kecil dengan beban identik jadi gitu. Nah, koefisien gesek kinetis dan statis roda dengan jalan adalah mu K dan mu S jadi gitu. Nah, ketika mobil direm, torka pengereman sebesar tau F diaplikasikan pada setiap roda jadi gitu. Dan anggap bahwasanya massa roda jauh lebih kecil dari massa mobil. Nah, sedemikian hingga dan juga anggap roda merupakan benda pejal jadi gitu ya.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah buatlah sketsa grafik perlambatan mobil AL terhadap torka pengereman tau F, jadi gitu. Yang diaplikasikan, dan juga cari kondisi tau F di mana perlambatan maksimum terjadi dan nyatakan dalam variabel mu K, mu S, M, R, dan G. Dan yang B adalah hitunglah perbandingan jarak pengereman eta, yaitu SABS dibagi S tau F maksimum. Artinya apa SABS itu? SABS itu adalah jarak pengereman oleh sistem ABS, dan S tau F max itu adalah jarak pengereman oleh mobil tanpa sistem ABS. Jadi ketika langsung locking, jadi sistem ini tanpa ABS artinya dia sistem locking ya. Jadi rodanya terkunci. Ini roda terkunci. Nah, roda terkunci. Nah, oke ya, jadi gitu. Nah, jika diketahui mu K sama dengan 1 dan mu S sama dengan 0,5. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk soal ini sebenarnya sebagaimana saya sampaikan tadi, ini soal konseptual ya. Maka saya akan jelaskan dulu sistemnya ya. Yang A dulu aja untuk yang soal A. Nah, soal A di sini kita memiliki mobil. Ya, saya gambarkan dulu. Mobil itu bisa kita gambarkan dengan seperti ini ya. Oke, saya gambarkan dengan kotak aja. Kotak dengan dengan adanya ini ya. Dengan roda ya. Nah, dengan roda seperti ini. Oke. Dan yang jelas ada jalannya ya. Oke, ada jalan ini. Oke, seperti ini. Mungkin saya pindah lagi aja. Oke. Nah, terus saya kasih biar tahu kira arahnya kemana gitu ya. Saya gambarkan kepalanya ini ya. Kepalanya itu segitiga. Oke ya, anggap seperti ini. Ini truk sampah gitu ya. Nah, jadi bergerak ke kanan gitu ya. Bergerak ke kanan sana. Nah, ketika benda bergerak ke sana ya, ini arah gerakannya. Oke, mungkin saya ganti biasa dulu. Oke, ketika bergerak ke sana arah gerakannya ya. Misalkan di sini itu arah geraknya ya. Nah, maka nanti kita bisa membayangkan bahwasanya torka itu kan karena bekerja kepada setiap roda ya. Ini ada 4 roda, cuman yang tampil cuma 2 roda ya, karena 2 roda yang lain di belakang dari 2 roda yang depan ini. Nah, karena bergerak ke kanan gitu, maka tau F-nya itu ke arah mana kira-kira teman-teman semuanya? Ada yang tahu? Nah, tau F-nya itu jelasnya ya ke arah sini ya, jadi gitu ya. Ini adalah tau F-nya seperti ini. Ini tau F juga sama, ini tau F juga searah jarum jamnya. Oke, seperti itu. Nah, sehingga karena tau F ke arah sini, maka teman-teman harus paham bahwasanya GGC itu akan ke arah depan gitu ya. GGC juga akan ke arah depan sana. Nah, sini. Ini adalah arah GC-nya. Ini adalah GGC. Ini GGC-nya. Oke. Nah, ini ingat dia memiliki jari-jari ya. Ini memiliki jari-jari R. Oke, seperti itu. Nah, oke. Dan ada gaya lagi ya. Gaya yang lain adalah gaya normal gitu ya. Gaya normal N. Oke, kita paham bahwasanya karena massa total dari mobil ini adalah M besar ya, maka mobil ini akan memberikan gaya gravitasi ke bawah besarnya adalah mg. Nah, gitu ya. Sehingga konsepnya apa? Karena dia itu ini kan katakanlah di sini ada arah X sama arah Y ya. Ini arah X sama arah Y seperti ini. Maka sigma F arah Y harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, sigma F arah Y sama dengan 0. Kenapa? Karena benda nggak bergerak dalam arah Y kan gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi tadi kita pahami bahwasanya sigma F arah Y sama dengan 0 karena mobil tidak bergerak dalam arah vertikal ya. Nah, sehingga gaya dalam arah Y itu ada 4N ya.
Karena setiap satu roda memiliki 1 N, maka totalnya adalah 4N gitu ya. 4N ke arah atas ya, dan G gravitasi ke arah bawah 1 ya. Jadi minus mg. Sehingga dari sini nanti kita akan memperoleh bahwasanya nilai dari 4N itu sama dengan M besar kali G, ataupun N sama dengan M besar kali G dibagi dengan 4, jadi gitu. Nah, oke baik. Jadi arah geraknya itu ke arah kanan ya. Nah, tapi mohon maaf ini tadi mungkin saya koreksi sedikit ya. Karena tau F itu untuk mengerem ya, untuk memberikan perlambatan. Maka tau F itu harusnya berarah berlawan jarum jam, jadi gitu. Jadi harusnya ke sini ya, lebih tepatnya ke sini, ke arah belakang ya. Nah, ke arah belakang seperti ini. Oke. Ini tau F tuh ke sini harusnya. Tau F tuh ke sini harusnya ya. Nah, sehingga nanti karena tau F itu ke arah berlawanan jarum jam gitu ya, maka akibatnya nanti gaya geseknya akan ke arah belakang, jadi gitu. Ya, jadi akan ke arah belakang. Setiap roda akan mengalami gaya gesek ke arah belakang. Nah, gaya gesek F inilah yang nanti menyebabkan benda mengalami perlambatan, jadi gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa mencari sigma F-nya ya. Dimana sigma F ini akan sama dengan arah X, akan sama dengan masanya benda. Harusnya masa benda plus masa dari 4 roda ya, 4 kali M kecil ini ya, dikalikan dengan AL. AL itu adalah perlambatannya. Tapi pada soal tadi kita mengkonsiderasi bahwasanya masa roda jauh lebih kecil daripada masa mobil. Maka yang ini kita abaikan ini. Jadi yang 4M ini kita abaikan gitu ya. Kita abaikan. Nah, sehingga kita akan memperoleh apa? Sigma Fx di situ. GG-nya situ hanya ada GG gesek, jadi gitu. Nah, tau F kenapa tidak dimasukkan menjadi gaya dalam arah X gitu ya? Karena dia turka pada poros di tengah ya, di tengahnya dari roda gitu ya. Ataupun di remnya itu sendiri, sehingga artinya tau itu akan memberikan efek perlambatan rotasi, bukan ke gerak translasinya, jadi gitu. Karena sigma F di sini adalah translasi. Nah, dan karena GGC-nya ke arah belakang semuanya, padahal arah gerak kita ke arah kanan gitu ya, dan ada 4 roda, maka nanti ada 4F ya. Jadi kita bisa nuliskan minus 4F. Minus 4F seperti ini, sama dengan M besar dikalikan AL kecil, jadi gitu. Nah, jadi kita mendapatkan bersamaan ini ya. Minus 4F sama dengan M besar dikalikan AL, jadi gitu. Nah, selain itu, selain itu persamaan gerak dari mobil ya. Nah, kita juga bisa mencari persamaan gerak dari ataupun persamaan gerak rotasi dari roda, jadi gitu. Roda sama mobil itu bergerak bersamaan. Artinya apa? Artinya alfa dari roda itu ya, alfa dari roda ataupun percepatan sudut dari roda itu akan sama dengan percepatan mobil dibagi dengan R-nya roda, jadi gitu. Nah, R-nya roda adalah R gini ya. Nah, ini konsep tanpa slip biasa ini. Kalau kita pertimbangannya adalah tanpa slip, jadi gitu ya. Jadi ini berlaku ketika sistemnya tanpa slip, jadi gitu. Jadi ketika tanpa slip. Dan tanpa slip itu berlaku untuk ABS, jadi gitu. Berlaku untuk ABS. Oke, seperti ini. Nah, sehingga teman-teman semuanya bisa dilihat di sini bahwasanya nilai dari alfa roda itu akan sama dengan A mobil per R ya, dimana alfa roda itu sama dengan AL per R kan gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa memasukkan ke persamaan gerak rotasinya, yaitu sigma torka pada roda sama dengan I-nya
roda dikalikan dengan alfa roda itu sendiri, jadi gitu. Oke. Nah, torka pada roda itu, ingat torka itu arah positifnya adalah torka-torka yang menyebabkan gerakan positif, gerakan ke acuan positif, jadi gitu ya. Acuan positif kita akan ke kanan ya. Jadi arah gerak positif kita adalah ke kanan. Sehingga torka-torka yang menyebabkan rotasi pada arah gerak positif kita, maka itu torka yang positif. Perhatikan, kalau tau F di sini, ini berlawanan jarum jam. Artinya menyebabkan roda itu berputar berlawanan jarum jam. Padahal ketika roda berputar berlawanan jarum jam, roda itu akan gerak ke belakang. Sehingga dia akan berlawanan dengan arah gerak positif kita. Sehingga tau F itu ketika dimasukkan sigma torka harusnya negatif, jadi gitu. Kenapa? Karena berlawanan dengan arah positif kita. Jadi ada minus tau F. Ini ya, karena dia langsung torka ini ya. Nah, dan kemudian ada GGC. Nah, GGC itu ketika menyebabkan putaran, teman-teman semuanya, karena dia ke arah kiri di bawah roda, maka dia menyebabkan putaran searah jarum jam, jadi gitu. Artinya dia bergerak searah dengan arah acuan positif. Jadi dia plus F dikalikan dengan jarak dari titik tangkap gaya ke poros dari roda tersebut ya. F kalikan R. I roda itu apa? Setengah M kecil R kuadrat, alfa roda itu adalah AL per R kan gitu ya. Nah, harusnya seperti ini harusnya ya. Tapi nanti kan kita bisa mengabaikan yang M ini. Jadi minus tau F ya. Plus F dikalikan dengan R sama dengan apa? Sama dengan M AL dikalikan R per 2 kan gitu ya. Oke, jadi ini persamaannya ya. Jadi ini persamaan kita ya. Persamaan kita tadi ada persamaan sigma Fx ya, dan juga sigma Fy yang menghasilkan N dan juga minus 4F sama dengan M besar kali AL. Dan yang terakhir di sini ada persamaan dari rodanya, jadi gitu. Nah, sekarang yang menarik konseptualnya di sini adalah berkaitan dengan ini kan gerak tanpa slip ya. Jadi ini berlaku untuk tanpa slip ya. Ini berlaku untuk tanpa slip. Sebenarnya walaupun tanpa slip, walaupun slip juga gitu ya, nilai dari apa namanya itu M kecil juga bisa diabaikan, jadi gitu ya. Nah, sehingga teman-teman bisa memberikan persamaan dulu ya. Misalkan di sini adalah persamaan 1. Terus kemudian di sini adalah persamaan 2 ya, memberikan simbol dulu. Ini persamaan 3. Ini persamaan 4 gitu ya. Maka nanti kita bisa eliminasi ataupun ya eliminasi ya, nggak apa, eliminasi persamaan 2 dan 4 gitu ya. Nah, sehingga kita akan memperoleh apa? Sebagaimana berikut ya. Jadi 2 itu yang ini ya, 4F sama dengan minus 4M kali AL gini ya. Jadi bisa kita tuliskan 4F sama dengan ataupun minus 4F sama dengan M kali AL. Dan satunya adalah minus tau F plus F kali R sama dengan M AL R per 2, jadi gitu. Nah, ketika ini yang atas kita kalikan dengan R ya, yang bawah kita kalikan dengan 4 gitu ya, terus kemudian kita jumlah saja, maka F bisa kecoret gitu ya. Dan sisanya adalah apa? Sisanya adalah minus tau F sama dengan apa? Sama dengan M plus 2M kecil AL dikalikan dengan R gitu ya. Ataupun dengan ini bisa diabaikan ini ya, maka nanti kita akan memperoleh tau F AL itu sama dengan apa? Sama dengan minus tau F ya per M besar R kecil, jadi gitu. Nah, jadi AL itu seperti itu ya. AL itu bentuknya seperti ini ya. Oh, mohon maaf, ini ada 4-nya ya. Ini ada 4-nya, ini ada 4 kali ini. Jadi ini minus 4 TF ini. Dan ini menjadi minus 4 tau F per M besar dikalikan dengan R ya. Karena yang bawah dikalikan 4.
Oke, jadi itu. Nah, sekarang mari kita lihat nilai dari F itu sendiri ya. Jadi kan dari sini tadi kan kita tahu nilai dari AL, hubungan AL dengan tau F gitu ya. Jadi ada hubungan AL dan juga tau F. Oke. Oke, ini. AL sama dengan minus 4 tau F per M besar dikalikan R gitu. Nah, terus sekarang kita akan melihat nilai dari tau F ya. Jadi ataupun batas dari tau F itu. Jadi ketika maksimum berapa? Karena tanpa slip itu ada nilai maksimumnya. Oke, teman-teman semuanya. Di sini kan kita tahu bahwasanya M itu bisa diabaikan ya. Oke. M itu bisa diabaikan. Sehingga yang persamaan sebelum persamaan 4 ini kita bisa mendekati dengan apa? Minus tau F ditambah dengan F kali R mendekati 0 gitu ya. Artinya apa? Artinya tau F itu hampir sama dengan F dikalikan R. Padahal nilai dari F kali R ini kurang dari sama dengan mu S dikalikan dengan N ya. Nah, di sini dikalikan dengan R juga. Jadi gitu. Kenapa? Karena F kali R ya. Sehingga tau F itu kurang dari sama dengan mu S N R gini. Atau kita bisa menyimpulkan nilai dari tau F maksimum itu ya. Tau F maksimum ya itu sama dengan mu S. Nah, N-nya bisa kita ambil dari persamaan 1, yaitu apa? Mg per 4 jadi gitu ya. Sehingga nanti kita bisa masukkan M besar G R per 4 jadi. Nah, ini adalah tau F maksimumnya. Sehingga kita punya persamaan ini ya, AL itu sama dengan minus 4 tau F M dibagi MR, dan tau F maksimum adalah mu S Mg R per 4. Sehingga pertanyaan pertama itu adalah disuruh kita untuk membuat sketsa grafik antara perlambatan mobil AL terhadap torka pengereman tau F. Karena AL sama tau F ini dihubungkan secara linear ya, karena M itu nggak berubah, R juga nggak berubah, maka kita nanti bisa mendapatkan kurva linear ya. Jadi untuk yang nomor A di sini kita akan bisa menggambarkan seperti ini. Kita bisa menggambarkan, oke, ini adalah AL ini ya. Oh sorry, AL ini adalah tau F, ini adalah 0,0 ini ya. Maka nanti kurvanya seperti ini ya. Kurvanya itu tinggal di bawah aja. Set. Oh sorry. Oh no. Seperti ini ya. Oke. Dimana nilai dari ini ya, nilai dari sini itu ini adalah AL ketika tau F maksimum ya, ketika tau F maksimum. Dan juga di sini Oke, seperti ini. Jadi persamaan di sini itu apa? Ini adalah tau F. Tau F sama dengan minus 4 apa tadi? Minus 4 ataupun AF AL ya. AL sama dengan minus 4 tau F per M besar dikalikan R jadi gitu. Dan ini adalah yang ketika di sini itu adalah AL ketika maksimum ya, AL max. Nah, berapakah AL maksimum itu? Nah, AL maksimum itu ketika apa? AL maksimum
itu terjadi saat tau F-nya maksimum kan gitu ya. Nah, seperti ini. Dibagi dengan M besar dikalikan R. Berapakah tau F maksimum tadi? Minus 4 dibagi MR. Tau F maksimum adalah itu tadi. Mu S M besar G dikalikan R per 4. Mu S M besar G dikalikan R per 4. Jadi teman-teman akan memperoleh AL maksimum itu berapa? Minus mu S dikalikan G, jadi gitu. Oke. Jadi AL max adalah minus mu S dikalikan dengan G. Itu adalah nilai perlambatan maksimum, jadi gitu. Nah, sementara tau F ketika perlambatan maksimum ini adalah tau F-nya maksimum ya. Ini adalah tau F maksimum, yaitu berapa? Sama dengan mu S MGR per 4 gitu ya. Oke. Nah, sementara teman-teman semuanya, nanti setelah dia ketika nilai dari torkanya lebih dari tau F maksimum, maka nanti kurvanya itu akan berubah menjadi di bawah ini. Jadi nanti akan turun seperti ini. Nah, di mana nilai dari ininya ya, nilai dari ininya. Oke, nilai dari ininya itu ini tuh nanti kita sebut sebagai AL slip, jadi gitu. Jadi kita sebut sebagai AL slip. Nah, jadi kita sebut sebagai AL slip. Kenapa kok slip? Karena dia sudah lebih dari tau F maksimum. Artinya ketika taunya itu lebih dari tau F maksimum, maka gesekannya itu sudah menjadi gesekan kinetis gitu ya. Maksudnya sudah dia slip ketika itu. Nah, sudah slip. Nah, ketika slip terjadi ya, maka nanti dengan cara yang sama ya sebenarnya ya, kita bisa mencari ya. Jadi ketika slip terjadi itu, maka gesekannya itu ya, gesekannya terjadi di sini itu akan menjadi gesekan kinetis ya. Sehingga ketika gesekan kinetis yang terjadi, maka sigma F itu ya, sigma F pada benda dalam arah X sama dengan M besar dikalikan AL gini ya. Ya. Sigma F-nya di sini adalah minus 4 dikalikan F sama dengan M besar dikalikan AL. Dan kita tahu bahwasanya gesekan kinetis itu apa? Gesekan kinetis itu F untuk kondisi slip ya, ini kondisi slip. Kondisi slip maka F-nya harus F slip. Maka F slip itu sama dengan mu K dikalikan dengan N gitu ya. Dan konstan. Nah, berapa N-nya? Sama kayak tadi, mu K dikalikan MGR dibagi dengan 4 gitu ya. Kan gitu kan? Jadi N-nya adalah MGR per 4 gitu ya. MG per 4 ya. MG per 4. Nah, sehingga karena F slip itu adalah mu K MG per 4, maka nanti kita bisa menurunkan ini adalah minus 4 dikalikan mu K MG per 4 sama dengan M besar dikalikan A kali L, maka nanti kita peroleh AL itu sama dengan minus mu K dikalikan dengan G. Nah, itu. Jadi kita peroleh di sini adalah AL slipnya itu adalah minus mu K dikalikan dengan G. Jadi gitu ya. Jadi AL untuk max itu ataupun kondisi maksimum itu ketika tanpa slip itu adalah minus mu S kalikan G. Nah, ini ketika kondisi slip adalah minus mu K dikalikan dengan G. Jadi gitu. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya sketsa untuk yang nomor A, jadi gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2, untuk nomor 2 di sini kita bisa perhatikan di sini. Nomor 2 itu adalah hitunglah perbandingan jarak pengereman eta SABS dibagi dengan S tau F maksimum. Di mana SABS adalah jarak pengereman oleh sistem ABS ya. Jadi sistem ABS itu adalah sistem yang tadi ya, yang digetarkan kemudian menyebabkan gesekannya selalu tanpa slip gitu ya. Dan menyebabkan torkanya selalu dimaksimumkan gitu ya. Maksudnya dioptimalkan. Dan juga kalau untuk S tau F max ini adalah jarak pengereman oleh mobil tanpa sistem ABS ataupun rodanya terkunci. Nah, sekarang saya tertarik untuk bicara yang sistem tanpa ABS. Nah, sistem tanpa ABS itu berarti apa?
berarti rodanya terkunci ya. Coba saya sekarang ambil dulu gambarnya tadi ya. Ini saya ambil semuanya. Oke, saya ambil. Saya hapus nih. Nah, teman-teman semuanya, di sini itu yang terjadi rodanya terkunci, teman-teman semuanya. Oke, rodanya terkunci. Oke, rodanya terkunci. Ketika roda yang terkunci, teman-teman semuanya, apa yang terjadi kira-kira? Ketika roda terkunci, maka otomatis nanti roda nggak berputar kan gitu ya. Roda nggak berputar, nggak berotasi. Nah, karena nggak berotasi, ya kan? Karena nggak berotasi, maka ini seperti halnya balok yang tergelincir jadi gitu ya. Nah, balok tergelincir itu tidak ada konsep yang namanya tanpa slip bergerak gitu ya. Jadi balok tergelincir tidak mungkin tanpa slip. Atau gini ya, saya kasih bagan dulu aja ya. Jadi sistem tanpa ABS itu adalah roda terkunci ya, roda terkunci. Nah, roda terkunci itu artinya adalah mobil akan menjadi seperti halnya balok karena rodanya terkunci, berarti seperti halnya balok, nggak ada yang berputar gitu ya. Nah, untuk balok, nah ini yang menarik ya. Untuk balok itu ada konsep slip sama tanpa slip ya. Slip itu ketika dia tergelincir, jelas ya. Jadi ketika balok itu tergelincir, sehingga nanti yang berlaku adalah GGC-nya pasti kinetis, FK sama dengan mu K dikalikan dengan N. Nah, dan juga tanpa slip. Nah, bedanya balok sama roda itu, ketika balok tanpa slip, maka balok itu diam jadi gitu. Nah, jadi tidak ada istilah balok ketika tanpa slip itu kemudian berputar, kan nggak ada ya. Kecuali kalau rotasinya rotasi jungkir gitu. Jungkir balik itu ya, jungkir balik lah, ataupun ya seperti ini lah, jungkir balik seperti itu. Jadi yang berotasi bukan rodanya tapi badannya. Jadi gitu. Nah, maka mobil itu tanpa slip itu artinya diam. Padahal ya kenyataannya nggak diam kan, mobil ketika terkunci dia masih bergerak gitu ya, sehingga tergelincir. Nah, ketika tergelincir, maka GGC yang dialami adalah GGC kinetis. Nah, itu ya konsepnya. Berarti karena soal ini adalah soal konseptual ya, maka sistem tau F maksimum itu ini adalah sistem tanpa ABS ya. Itu terjadi saat GGC-nya F-nya sama dengan FK ataupun sama dengan mu K dikalikan dengan N. Yaitu berapa? N-nya tadi mg per 4 ya. Jadi mu K mg per 4. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita masukkan ke sigma F tadi ya, kita masukkan ke sigma F X gini ya, sama dengan M besar dikalikan AL gini ya. Dan gaya geseknya itu ada ini aja, ada 4F ya, minus 4F sama dengan M dikalikan AL seperti ini. Maka nanti F-nya adalah itu tadi ya, mu K mg per 4 ya, dikalikan sama dengan M besar kalikan AL. Artinya apa? Untuk sistem tanpa ABS ya, maka S tau F max ini itu sama dengan minus mu K dikalikan G. Jadi gitu. Oke. Nah, sementara untuk S yang ABS itu berarti sistem yang ABS itu adalah sistem yang selalu tanpa slip gitu ya. Jadi sebagaimana deskripsi di awal tadi ya, karena digetarkan sehingga menyebabkan torkanya dioptimalkan, yang berarti selalu tanpa slip ya. Sehingga ketika tanpa slip, maka gaya geseknya gaya gesek tanpa slip gitu ya. Maka SABS di sini F-nya itu sama dengan F statis maksimum ya. F statis maksimum. Nah, F statis maksimum itu sama dengan mu S dikalikan dengan N. Dengan cara yang sama, maka mu S mg per 4. Maka dengan cara yang sama juga, karena F-nya juga ada 4,
maka nanti A untuk sistem ABS ini sama dengan minus mu S dikalikan dengan G. Oke? Dengan cara yang sama di atas ya, dengan cara yang ini ya. Dengan cara yang ini, dengan cara yang di atas ini. Oke. Dengan cara yang sama dengan ini ya. Oke? Nah, jadi itu ya SABS, A-nya ABS. Nah, sehingga kita tahu untuk menentukan jarak pengereman itu kan konsepnya adalah seperti ini ya. Jadi ketika ini ada benda, oke, ini ada benda, kemudian benda itu ada perlambatan, perlambatannya katakanlah adalah L gini ya, L. Ini kecepatan awalnya adalah V0 gini ya. Maka berapakah jarak berhentinya? S stopnya ya, S stop ini ya. Ketika di sini adalah V-nya sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan apa? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AL dikalikan dengan S stop. Kan gitu ya. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti karena V-nya itu adalah V akhirnya adalah 0, maka ini hilang ini ya, sama dengan 0. Maka nanti kita akan memperoleh nilai dari S stop itu sama dengan minus V0 kuadrat dibagi dengan 2AL kan gitu ya. Nah, jadi hanya bergantung pada perlambatannya saja jadi gitu. Nah, sekarang mari kita lihat yang yang tanpa ABS ya. Yang tanpa ABS itu tadi nilai dari AL-nya itu sama dengan apa? Minus mu K dikalikan dengan G. Maka S untuk non ABS ataupun S tau F maksimum itu sama dengan apa? Sama dengan minus V0 kuadrat dibagi 2 kali minus mu K kali G ini. Nah, jadinya berapa? Jadinya adalah V0 kuadrat per 2 mu K G. Oke, nah sementara yang dengan ABS ya, dengan ABS, nah dengan ABS itu sama dengan apa? Sama dengan AL minus mu S kalikan G. Maka dengan cara yang sama, S untuk ABS itu sama dengan V0 kuadrat per 2 mu S dikalikan G. Nah, sehingga teman-teman semuanya, karena tadi yang dicari adalah nilai dari eta perbandingannya ya, yaitu adalah perbandingan S ABS dengan S yang tidak ABS, yaitu S non ABS. Nah, S non ABS. Nah, S ABS itu apa? S ABS adalah ini, V0 kuadrat dibagi 2 mu SG dibagi yang S non ABS adalah V0 kuadrat dibagi 2 mu K G. Nah, tinggal kita bagi saja V0 kuadrat, maka ini bisa kecoret ya sebenarnya. Bisa kecoret ini. V0 kuadrat kecoret, 2G juga kecoret, maka kita peroleh apa? 1 per mu S dibagi 1 per mu K. Sama dengan apa? Mu K per mu S, jadi gitu ya. Sebentar, tadi yang dicari adalah etanya itu apa? Kebalik jangan saya. Oke, benar, SABS per anu ya. Oke, ini. Nah, jadi seperti ini. Sehingga nanti teman-teman semuanya tinggal dimasukkan nilai dari mu K dan mu S-nya aja, jadi gitu. Nah, pada soal ini ya, pada soal di sini itu kita punyai bahwasannya nilai dari mu S ya, mu S itu adalah mu K itu sebentar, ini kok jangan-jangan terbalik soalnya ini ya. Oh ya, terbalik ya. Ini sebenarnya mu S ya. Yang ini adalah mu S. Mohon maaf ya, ini mu S. Karena pasti ya mu S itu lebih besar daripada mu K, jadi gitu. Nah, jadi mu S-nya adalah 1, mu K-nya 0,5, jadi gitu. Maka tinggal dimasukkan saja mu S-nya sama dengan 1, mu K-nya sama dengan 0,5. Maka ini sama dengan apa? 0,5 dibagi 1. Maka nilai dari eta sama dengan 1 per 2. Bisa perhatikan ya, SABS di sini ini adalah SABS dibanding dengan S non ABS. Bisa dilihat ternyata benar ya, bahwasanya jarak pengeremannya ABS itu lebih rendah dibandingkan yang non ABS. Maka sistem ABS itu lebih baik ya. Jadi gitu.
Oke, mohon maaf bersinya. Jadi seperti itu ada nilai dari ETA ya, perbandingan dari SAPS dan juga S non APS. Oke, baik, itu pembahasan soal OSP nomor 2 ya, berkaitan konsep sistem APS. Ini konsepnya soal konseptual, tidak terlalu banyak menghitung. Nanti mungkin kita akan lihat banyak menghitungnya di nomor 3 dan seterusnya, jadi gitu. Oke, baik, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya doakan teman-teman semuanya yang sedang belajar OSP dimudahkan dan juga nanti dilancarkan dalam perlombaannya. Saya akhiri, jangan lupa ya, yang terakhir jangan lupa untuk selalu like dan subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar nanti setiap update di channel saya nanti khususnya pembahasan soal-soal OSN selalu teman-teman bisa ikuti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.